Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Di 6 kota radio Smart FM, kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Character and Career. Dalam hidup, perjalanan kita selalu mengharapkan yang mulus, lurus, kemudian juga lancar. Namun itu sepertinya bukan hidup ya. Pasti aja ada semacam permasalahan, tantangan yang perlu kita hadapi. Dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi mulai dari pekerjaan, rumah, sampai dengan mungkin masalah personal. Dan ini tentunya akan sedikit mengusik kedamaian diri kita. Dan ini mungkin juga dari Anda, ada yang mungkin sedang merasa tidak damai. Pada malam hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, Smart Listeners, tentang 8 cara menemukan kedamaian diri dalam Smart Character and Career. Kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Dan Anda yang mendengarkan di 6 kota jaringan radio Smart FM, kami ucapkan juga selamat bergabung. Tentunya topik yang menarik di malam hari ini bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mas William dan Smart FM listeners di 6 kota di Indonesia. Salam sehat, jiwa raga, semangat membara. Apapun itu kendala, pasti kita tahu cara-caranya untuk dapat solusi yang jitu. Begitu ya Mas William ya. Janji nih 1 jam ke depan kita akan belajar bareng. Kita akan saling mengingatkan dan tentunya menyemangati diri itu penting banget. Gitu, Mas. Betul, menyemangati diri termasuk juga Anda yang mendengarkan di malam hari ini. Tentunya kita menyemangati diri untuk banyak belajar ya di topik kita pada kesempatan kali ini. Saya ulangi adalah 8 cara menemukan kedamaian diri. Kenapa Mbak Vivi topik ini diangkat di pertemuan malam hari ini? Kenapa ya? Iya, iya. Eh, Bersyukur sekali bahwa memang topik ini dirancang, dipilih di jelang akhir tahun nih, Mas, ya kan? Ini udah di penghujung Oktober, kan? Nah, 2 bulan mendatang kita akan menjelang tahun berikutnya 2025 yang semoga berjalan lancar, sehat walafiat. Didoakan nih untuk kita semuanya. Nah, penting nih untuk saling mengingatkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita cermati, yang bisa kita evaluasi untuk bekal di tahun berikutnya. Nah, kalau bicara damai, ya kayaknya apa sih misalnya nih ya buat quiz kita gitu. Apa sih yang tercetus atau yang apa ya terlintas di pikiran kita ketika kita membaca kata damai, ya tenang gitu. Mungkin ada yang menjawab alam bebas, gemericik air, gitu kan. Terus di kamar dalam keadaan tenang, musiknya juga mendayu seperti itu ya. Banyak sebenarnya cara ya yang kita bisa pilih karena banyak dari kita yang mungkin berbeda cara menemukan kedamaian diri. Tapi malam ini kita akan bahas 8. Kenapa dong 8? Oh, I love angka 8. Infinity ya Mas ya. Aduh, pokoknya dan mungkin bisa lebih dari 8, tapi khusus malam ini kita akan ulas 8 cara bagaimana kita menemukan kedamaian diri. Penting tadi yang saya sampaikan. Kalau kita uring-uringan, kalau kita apa namanya, gundah gulana kelamaan, yang ada kita nggak jalan-jalan, Mas. Problem itu ada kok gitu. Kecil, sedang, besar, apapun ukurannya, kita diajak untuk terlatih mencari solusi untuk pemecahannya gitu. Dengan cara apa? Yang dengan cara damai gitu. Kalau uring-uringan atau tadi ya meledak-meledak atau mengunci diri berhari-hari gitu ya, ya belum tentu ya damai itu datang kalau kita carried away, kalau kita larut Oke.
dalam kepusingan itu, Mas. Jadi yuk kita bersama-sama belajar bahwa di tengah kesibukan kita, di tengah target-target pekerjaan, di Mhm. tengah apa namanya ya, tanda kutip nih, omelan mungkin atau teguran atasan atau ketidakkompakan antar kolega ada aja kan di kantor itu Ya. kan, 1001 masalah lah gitu ya. Tapi yuk kita cari bagaimana kita bisa lebih tenang. Problem yang ada itu kita jalan dengan tenang. Ketenangan itu penting, Mas. Ya, nah Mhm. kita akan ulas tuh Mas 8 cara nanti nih. Ya, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencari kedamaian dalam diri. Itu Mas, alasan saya sebenarnya mengajak nih Smart Family Listeners untuk bersama-sama belajar dan mengingatkan diri. Itu. Oke, sebelum kita tahu bagaimana caranya menemukannya, berarti Mbak Vivit, Mm-mm, kedamaian itu sebetulnya sebagai sesuatu yang bisa kita usahakan, atau mungkin tanda kutip kita kerjakan, kita mhm. usahakan, kemudian ya kita lakukan gitu ya, supaya Kita cari. Mm-mm. kita cari lebih tepatnya. Iya, iya, iya. Bagaimana, Mbak? Mm-mm. Kita cari dalam arti gini loh. Upayakan untuk tidak lari ya, atau istilah kata gini, ya udahlah gitu kan. Nanti juga selesai sendiri gitu. Benar, benar gitu. Tapi kalau avoiding ya atau tadi yang menghindar gitu tanpa kita coba untuk cari solusinya, dia nggak akan selesai problem tersebut gitu. Mhm. Jangan-jangan problemnya sebenarnya ada di kita, Mas. Di kita nih, di diri kita sendiri. Jadi saya mengajak sama Smart FM listeners sih semuanya nih untuk mengautosugesti, mengatakan pada diri sendiri bahwa yang akan kita ucapkan, yang akan kita pikirkan adalah suatu hal yang baik. Nah, itu satu cara, Mas. Karena ada 8 nih, banyak kan? 8 cara nih. Jadi cara pertama adalah yang kita coba untuk imajinasikan, ya, atau mimpikan suatu hal yang hasilnya akan baik. Karena Mhm. em, di banyak eh, ya apa namanya pengkajian lah istilah kata ya atau pengajian atau manapun lah kita kepercayaan manapun yang kita anut gitu ya bahwa Tuhan itu apa kata prasangka hambanya gitu. Kalau Ya. hambanya menyampaikan bahwa aku sehat, aku bisa, ya aku bahagia, ya itulah yang terjadi gitu. Tapi kalau kita sering mengucapkan kalimat-kalimat negatif, Mhm. pasti aku gagal. Ah, aku nggak pede. Aku nggak bisa gitu. Aku takut gitu. Itulah yang akan muncul. Itulah yang akan terjadi. Jadi, satu cara, nih udah saya bocorkan satu, bagaimana kita menemukan kedamaian diri, berpikirlah dan berucaplah semua yang baik. Oke. Semua yang baik. Misalnya, besok ada permintaan dari atasan, ya. Mhm. Coba Bapak atau Mas yang presentasi ya, gitu. Anda yang pitching ya, gitu. Ikut tender ya, tolong deh. Giliran nih, gitu kan. Bapak belum pernah atau Ibu belum pernah. Silakan deh. Terus kita menanggapinya sebagai suatu tantangan, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku siap, aku siap, aku siap. Tentu dengan latihan dulu, Mhm. menyiapkan bekal materi, ya kan? Nggak yang istilah kata bertempur terus tangan kosong, ya nggak gitu kan? Oke. Kita siapkan bekal juga. Tapi kita autosugesti, kita motivasi diri, ya kan? Kita sampaikan bahwa aku bisa, aku yakin bisa, aku pasti berhasil gitu. Jadi terus gitu. Bahkan di beberapa pelatihan saya berikan tips, belilah kita ke toko buku gitu ya atau pesan Mhm. online gitu. Ada sticky notes gitu Mas, macam-macam gitu yang kita bisa tempelkan di meja kerja kita atau di lemari es gitu ya, pakai Mhm. magnet gitu. Presentasi besok pasti siap, pasti bisa. Aku yakin aku bisa. Nah, kayak gitu. Jadi Oke.
Yang pertama, berpikir dan berucap hanya hal yang baik-baik. Hmm. Itu Mas, untuk eh, mendapatkan kedamaian diri. Jadi kita anggap tubuh kita itu ya, ini kan kita satu kesatuan ya Mas ya, Hmm. fisik ya, jiwa kita gitu. Itu kita ajak kompak gitu loh. Kita ajak selaras. Sehat ya gitu. Kita tepuk bahu kita sehat ya Hmm. gitu. Kita tepuk muka kita misalnya gitu kan. Kamu pinter, keren, keren, bisa, bisa, bisa gitu Mas. Itu Hmm. apa ya? Adem rasanya gitu loh. Setuju. Damai gitu. Karena ya em, saya kok yakin bahwa kalau kita bicara beban hidup ya, nggak bisa kita bilang bahwa oh kamu ringan, aku berat gitu ya, atau Hmm. kebalik, aku berat gitu ya, atau aku ringan, kamu berat, nggak bisa kita bilang kayak gitu. Masing-masing punya apa namanya kemampuan sih sendiri gitu. Hmm. Sehingga yang mampu untuk menyemangati itu adalah diri sendiri, Mas. Itu yang pertama sih gitu. Hmm. Kita sugestikan, kita berkata, kita berpikir hanya hal yang baik. Itu Mas, Setuju. pertama. Berkata Itu sih. hal-hal yang baik supaya kita tersugesti dan akhirnya lama-lama hal positif itu ada di diri kita dan kita Ya, tentunya mampu melakukan hal yang kita yakini bisa ya. Termasuk juga ya, dalam hal-hal mungkin Anda yang sekarang sedang tidak tenang, mungkin sedang cemas gitu ya. Mungkin bisa diawali dengan sugesti dengan kata-kata, oke saya tenang, saya tenang, saya tenang gitu ya. Karena itu otomatis akan ya perlahan-lahan akan terjadi ya Mbak Fit, bisa dikatakan iya, seperti itu. iya, Baik, iya. dan masih ada sesi selanjutnya, Smarters untuk Anda semua. Kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, independent financial advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Topik kita di malam hari ini adalah 8 cara menemukan kedamaian diri bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Tadi di sesi awal sudah ada tips yang pertama semua listeners ya. Bagaimana kita meyakini diri kita dengan mengucap kata-kata yang baik, positif, mensugesti diri. Kita yakin bisa, dan ini merupakan satu hal yang tentunya bisa membuat kita lebih baik, terutama dalam hal kedamaian, perasaan gitu ya. Setuju nggak sih Mbak Vivit, kalau kita sering berucap yang baik itu, kedamaian itu kayak ya perlahan-lahan akan pulih gitu. Iya, iya. Tenang gitu loh, Mas. Maksudnya istilah kata kita nggak meledak-meledak, kita nggak gerasa-gerusu, kita karena itu apa ya? Itu berdampak, Mas, gitu ya. The mind controls the body gitu. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu mempengaruhi sekali tubuh kita gitu, Setuju ya. banget Mbak Vivit. Karena Jadi kita misalnya aja bisa, langsung, betul, langsung ke tips yang kedua. ya. Nah, Mhm. kita mencoba ya tadi kan berpikir dan mencoba untuk berucap hanya hal yang baik. Nah, poin kedua adalah menerima apa yang tidak dapat kita kendalikan atau menerima apa yang tidak dapat kita kontrol. Contoh Mas ya. Baru kemarin nih, baru kemarin. Tapi mungkin teman-teman professionals ya di 6 kota besar juga punya pengalaman yang sama atau contoh yang lain gitu ya. Misalnya kita sedang berobat nih ya, atau menunggu orang tua kita, atau kita sendiri, atau menunggu salah satu anggota keluarga gitu kan, ke dokter, baik itu rumah sakit maupun klinik gitu ya, atau puskesmas gitu. Jam kerjanya atau jam praktiknya jelas, jam sekian atau jam sekian. Oh, ternyata kita harus menunggu. Jadi tanda kutip kita menghadapi orang yang tidak apa ya, tidak tepat waktu misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan nggak bisa kita kontrol, kata tuh pihak Betul. lain gitu, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita terima aja dulu gitu. Maksudnya kalau kita komplain, kita ngomel misalnya, atau kita marah-marah sendiri misalnya, itu nggak jadi solusi, malah melelahkan gitu. Kita bilang, oh oke, terlambat 15 menit, terlambat 20 menit, terlambat 30 menit. Apabila memang ternyata kita ada kesibukan lagi yang lain, ya udah kita pergi aja. Ya, kita tinggalkan pesan, maaf karena saya sudah menunggu 30 menit, ya saya harus melanjutkan kegiatan saya gitu. Atau kita misalnya meeting sama klien misalnya atau sama teman gitu. Kalau 15 menit, 20 menit mungkin masih bisa tolerir ya. Oke, kita tunggu. Tapi ada yang tanpa kabar, 40 menit, 1 jam gitu kan. Karena nggak datang tanpa kabar. Kan kita kesal dong gitu kan. Betul. Tapi ya udah, itu tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita relakan gitu. Ya udah, kalau Ikhlaskan. gitu, iya ya udah kita istilah kata ngabisin waktu misalnya gitu. Aha. Kalau gini ya, oke.
kesal ya, kayaknya kita waste of time segala macam. Mhm. Karena sebenarnya tidak ada waktu yang habis gitu. Cuma waktu yang belum kita manfaatkan, eh, kita pindahkan peralihan perhatian. Misalnya, nunggu, oh bisa dengan baca buku gitu ya. Baca buku Mhm. tuh macam-macam ya, bisa hard copy atau bisa soft copy atau kita bisa buka channel-channel yang insightful gitu. Sambil Mhm. Mhm. nunggu, kita buka kanal-kanal yang memberi kita pengetahuan. Jadi nggak ada tuh yang namanya membuang waktu, nggak ada. Cuma memang waktunya aja yang belum kita maksimalkan dengan baik gitu. Hal menunggu itu kan bisa banyak yang kita bisa lakukan ya. Mhm. Jadi yang kedua, caranya tadi pertama sudah, yang kedua bagaimana kita bisa menerima ya apa yang tidak bisa kita kendalikan, tidak kita Betul. kontrol ya. Ya udah, Mhm. accept aja Menerima, gitu. accept. Menerima. Nah, poin ketiga, cara kita mencoba berdamai ya dalam diri itu mencari sesuatu hal yang membuat kita senang atau nikmat dengan diri kita sendiri. Mhm. Apa itu? Ya, menikmati waktu dengan diri sendiri. Ya, ada yang em, apa tuh ngebolang misalnya kata gitu kan. Waduh, kalau bicara kota-kota besar, bahkan mungkin kota secondary atau kota kabupaten gitu, banyak kegiatan-kegiatan di desa atau kegiatan-kegiatan di apa namanya wilayah gitu ya, yang Mhm. ada yang bercocok tanam, ada yang workshop ini itu, ada yang buat pameran, ya kan, ada yang ikut lomba-lomba misalnya. Jadi cari kesempatan untuk menikmati kesendirian ya. Ingat loh, sendiri itu beda sama lonely. Jadi alone itu tidak sama dengan lonely. Mhm. Ya, sendiri bukan kesepian atau kesendirian itu beda. Jadi menikmati waktu sendiri. Ya, apapun itu bisa dilakukan yang mana yang kita senang. Cari deh, googling, aduh sekarang banyak banget medsos, hashtag apa, melukis misalnya, hashtagnya lagi Mhm. memasak misalnya. Nah, itu menikmati waktu bermakna ya untuk diri sendiri. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini erat kaitannya dengan refreshing. Refreshing cari, nah biasanya kalau untuk memanjakan mata, untuk feeding the soul gitu ya, mengisi Mhm. eh, ketenangan gitu ya. Eh, jadi jiwanya tuh penuh gitu ya, bukan kosong melompong gitu. Ini kita lihat hal-hal yang indah gitu ya. Kayak kemarin nih Mas, saya cerita, saya pergi ke satu lokasi gitu ya yang bunganya banyak banget dan bunganya tuh beraneka warna, cantik-cantik, indah-indah. Aduh, itu saya merasakan kedamaian banget ya. Mhm. Padahal hari-hari ini wah mikir ini, mikir itu, ah, pokoknya banyaklah A to Z problem misalnya gitu. Tapi ketika saya menikmati kebesaran Tuhan, yaitu adalah karya ciptanya yang indah, beda loh Mas. Teralihkan tuh. Wah, Betul. mesti ngerjain ini, mesti lakukan ini, itu segala macam tuh teralihkan dan itu membantu banget untuk kita menemukan damai dalam diri. Jadi cari ya tempat yang indah untuk memanjakan mata, ya, membasuh jiwa gitu ya, Mhm. menikmati karya Tuhan. Tadi saya sampaikan cari misalnya lihat sungai gitu kan. Mhm. Mhm. Terus air terjun gemericik gitu kan yang tuk 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 gitu kan, atau pergi satu tempat yang banyak burung Pantai. berkicau. Heeh. Ya kan itu kan kayak gimana ya, menyatu dengan alam gitu. Mhm. Itu saya yakin loh bahwa alam tuh bersahabat ketika kita pun sebagai manusia mentreat ya, mentreat, tulis mentreat, memperlakukan alam ini dengan baik gitu. Ya kan? Mhm. Bahkan ya kan kita juga belajar bunga yang kita siram ya, tanaman yang kita ajak tanda kutip komunikasi, bicara, itu akan bertumbuh lebih baik ketimbang dibandingkan tanaman yang nggak pernah kita sentuh gitu ya, nggak Mhm. pernah kita tengok gitu ya. Udah dia tumbuh-tumbuh aja gitu ya. Terutama bunga-bunga ya. Kalau saya sering
ngobrol sama teman-teman saya yang pencinta tanaman gitu, mereka cerita tuh. Beda Fit, beneran kalau kita ajak ngobrol, kita sentuh daunnya gitu kan. Karena kan itu makhluk hidup, Mas. Ciptaan Mhm. Tuhan itu kan. Jadi itu beda sih, itu rasa apa ya? Kita ini saling membutuhkan gitu loh. Alam Betul. itu bisa sangat bersahabat ketika manusia juga memperlakukannya dengan baik. Jangan-jangan selama ini kita cuek-cuek aja nih gitu. Udah Mhm. dua, tiga, empat tuh Mas. Udah empat nih ya. Udah empat cara bagaimana kita menemukan kedamaian Mhm. dalam diri. Coba kita lihat sekitar ya, ada apa di rumah kita gitu kan, ada apa di kos-kosan kita gitu kan, ada apa di eh, surrounding gitu ya, yang mungkin eh, bisa kita ciptakan. Oh, ada gini, Mhm. Mbak Vivit, em, aku seneng deh kalau deket-deket sama kucing misalnya, atau aku Mhm. seneng deh kalau aku lagi main-main sama anjingku misalnya, atau aku seneng deh lihat akuarium gitu kan, ikan kecil-kecil gitu berwarna-warni gitu kan, rasanya damai, tenang gitu. Lah, iya itu bisa gitu. Mereka sebagai eh, apa ya, membantu kita untuk menemukan kedamaian diri. Jadi cari apa yang membuat kita merasa lebih nyaman, lebih tenang, ya, Mhm. menikmati alam, mencari kesukaan dengan memelihara hewan peliharaan misalnya. Kalau nggak mau ribet-ribet, misalnya tadi yang kecil-kecil aja deh, yang nggak ngerepotin misalnya. Itu tadi punya akuarium kecil atau apa yang kira-kira bisa kita cari idenya nih untuk menyemangati diri, gitu, Oke. Mas William. Ada beberapa poin yang menarik, salah satunya kita menerima apa yang telah terjadi seperti waktu yang terbuang, atau ada juga nih case-case nih Mbak Vivit, misalnya kita Hmm, kehilangan barang gitu ya, hmm, nya lama banget, padahal kesedihan itu sebetulnya harganya juga mahal gitu ya. ya, Dan saya juga pernah baca nih kalau misalnya kita kehilangan barang sedih itu wajar. Atau mungkin itu hal yang mungkin ya manusiawi gitu. Tapi kalau kita berkepanjangan, berarti kan kita nggak menerima dong. Akhirnya ya. kedamaian itu jauh dari kita. Bagaimana pendapatnya, Mbak? Iya, jadi kayak overthinking, Mas. Mhm. Kepikiran terus, ya kan? Hilang gitu kan, hilang apalah kita juga kan kita manusia ya, juga Mhm. dengan kealpaan, kehilafan gitu kan, kadang lupa naruh gitu, kadang tidak Mhm. teliti gitu. Pertama pasti sedih, sedih, Mhm. kesel, kayak menghukum diri gitu. Aduh, kenapa sih? Aduh, kenapa sih? Aduh, 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 aduh gitu ya. Ya. Nah, si aduh-aduh ini jangan kelamaan, Mas. Kita doain nih, katakanlah misalnya Mhm. kita hilang Uang apa? 100.000 misalnya deh, yang Ya, simpel. misalnya hilang uang Mhm. deh gitu ya. Mhm. Eh, Lupa naruh lah atau tadi gak Jatuh teliti lah. misalnya. Kenapa? Atau jatuh misalnya. Ya, jatuh misalnya gitu kan. Mhm. Kita bilang, ya udah, memang itu mencederai hati gitu kan, karena cari uang juga nggak mudah gitu ya, kita berpeluh gitu kan, lelah-lelah lah kita, tapi terus hilang, terus kita bisa apa? Kita telusuri, kita cari, balik lagi nggak ketemu kan, ya Mhm. udahlah, saatnya kita menerima dan kita mendoakan, siapa tahu orang yang memang menemukan uang kita itu eh bermanfaat tuh. Ya, Mhm. uangnya itu bermanfaat untuk orang itu. Siapa tahu orang itu memang sedang butuh banget untuk ke Mhm. dokter lah, ya kan, untuk biaya sekolah adiknya lah, untuk makan bahkan misalnya. Ya udah, kita terima. Lalu kita catat sebagai satu pembelajaran. Jadi kepikirannya tuh jangan kelamaan gitu, Mas. Kan overthinking kan Mhm. nggak bagus. Yang ada Ya. kita nggak bisa melangkah lagi gitu. Nggak Level damai ya udah. hatinya ya kalau gitu. Iya, damai aja. Damai bahwa emang nggak mudah ya. Kita bicara begini juga pasti nggak mudah lah gitu. Apalagi Mhm. kehilangan uang. Apalagi nih Mas, ini apalagi nih ya. Ini ya kita pernah juga bahas di topik yang sebelumnya. Misalnya orang pinjam uang nih sama kita, namanya Hmm. pinjam, namanya Mhm. berhutang gitu kan. Itu soalnya salah satu bisa pengusik kedamaian tuh Mas. Ya kan, Betul. berhutang, janji sekian, tanggal sekian nggak muncul-muncul, hilang, misalnya kan nggak nggak dikembalikan gitu.
kita kepengen damai dong hidup kita dong gitu secara kita juga butuh uang itu, kita juga berpeluh, kita juga cari kerja nggak ringan juga ya kan, orang pinjam kok nggak balik-balik malah galakan yang ngutang misalnya gitu. Em, ukuran besar kecilnya itu relatif ya, tapi kita coba untuk menyampaikan pada diri. Menagih wajib, Mas. Mengingatkan wajib itu gitu. Namun pada saat yang bersamaan kita isi hati kita bahwa siapa tahu memang belum dikembalikan karena butuh banget uang tersebut. Atau memang teman kita sedang kesulitan sangat sehingga tidak dapat menepati janjinya. Nah, itu kita istilah kata kita cermati di diri. Kalau kita paham ya atau kita yakini bahwa itu dapat membantu teman kita nggak akan uring-uringan gitu, atau kita nagihnya nggak yang sehari 3 kali gitu ya, kan pegel juga ya Mas, walaupun bisa jadi copy paste ya, tapi kan dengan mengirim itu kan kita berekspektasi, kita berharap ya kan, dia bales atau dia jawab pertanyaan kita atau mungkin telepon gitu. Nggak cukup. Udah kita tagih, ya kan, cukup satu itu aja, misalnya seminggu sekali, misalnya udah cukup. Sambil kita bilang sama diri, oke, berarti dananya memang belum ada dan dia akan kembalikan. Tapi ingat, nagih mah penting, itu harus gitu. Tapi tadi nggak usah 3 kali sehari juga sih, gitu loh. Kedamaian hati kita itu penting ya Mbak ya. Iya, Kita harus melihat kedamaian hati kita ya ketika kita mungkin menagih sesuatu atau emosi, kira-kira ini memang layak nggak untuk kita, dan kedamaian itu kan merupakan hal yang layak kita dapatkan. Dapatkan, benar. Betul, baik Mbak Vivi, kita harus jeda dulu. Semakin seru perbincangan di malam hari ini, Smart Listeners. Untuk Anda semua, Anda masih bisa ke YouTube channel Smart FM ya, karena kita sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Topik kita malam hari ini adalah 8 cara menemukan kedamaian diri bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Tadi di sesi sebelumnya sudah ada beberapa tips ya. Salah satunya juga adalah kita berhak untuk menikmati keindahan alam, keindahan Tuhan. Ini beda ya Mbak Vivit ya, dengan kita ngelihat gambar alam di gadget, di layar, itu beda rasanya Smarters ya. Itu Feel-nya beda, Mas. Feel-nya beda. Karena kan itu bukan kedamaian, tuh ngerusak mata itu kalau sering-sering. iya. Kelamaan juga nanti, aduh matanya pedes gitu kan. Right. Atau mungkin yang lagi punya minus mungkin bisa ditambah gitu. Enggak. Ini Mhm. betul-betul apa ya istilah kata ya, kulit gitu ya, Mhm. itu terasa beda gitu dalam arti kan merasakan dingin misalnya atau panas atau udara yang ada di tempat kita sedang kunjungi itu eh, apa ya menikmati juga tubuh kita nih gitu. Mhm. Ya, Mhm. lingkungan itu memang akhirnya kita bisa menyatu dengan alam gitu ya, kayak beda. Langsung aja pergilah ke tempat wisata di kota-kota profesional kan pasti banyak tuh gitu kan. Ya. Mungkin belum pernah kita explore, mungkin kita malah nggak tahu gitu ya. Oh, ternyata di kota kita tuh ada ini karena kita cenderung untuk pergi ke tempat lain gitu misalnya gitu ya. Jadi Mhm. yuk betul-betul menikmati langsung apa yang sudah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk manusia nih gitu. Oke, tips selanjutnya apa Mbak Vivit? Nah, ya jadi gini, namanya hidup ya pasti ada up and down, Mhm. ada baik buruk, ada betul salah. Ya itu kan memang normatif seperti itu ya Mas ya. Memaafkan ya, ada orang buat salah misalnya. Ada tidak berkenan gitu ya dari perkataan, dari tindakan, ya kan dari apalah yang mereka lakukan pada kita yang tidak menyenangkan hati, atau bisa jadi kita melakukan kesalahan pada diri sendiri. Contoh misalnya dulu-dulu gitu ya atau kemarin-kemarin makannya junk food terus gitu. Ya, jadi kurang memperhatikan nutrisi tubuh gitu. Mhm. Sehingga sakit atau ketika dicek ke lab gitu kan, gula darahnya kurang baik hasilnya, ya kan? Atau hal-halan tubuh kita yang seharusnya normal sekian, ini kita wah melebihi gitu.
Yuk kita coba untuk memaafkan kesalahan. Tidak menghakimi, tidak terus-terusan ngungkit gitu kan. Ya, Mhm. tahu gitu, aduh, aduh nyesel deh. Aduh, kayak gitu-gitu. Ya, atau ketika itu berhubungan dengan orang lain, kita cari-cari, kita kepo gitu ya, kita stalking medsosnya. Kenapa sih Mhm. gini, kenapa sih gitu? Oh, pantesan dia gini gini gini. Aduh, ngapain lah. Udah, ya, maafkan karena dengan memaafkan itu sebenarnya hati kita jauh lebih besar. Mhm. Jiwa kita akan jauh lebih tenang. Maafkan dan coba untuk lupakan. Karena ada tuh kan, it's easy to forgive, but it's more difficult to forget. Ada kan, Mas? Ya. Mudah untuk memaafkan. Lebih mudah gini, lebih mudah untuk memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Ada yang kayak gitu ya. Ada tuh Mhm. kalimat itu tuh sering tuh diobrolin di banyak relasi ya, hubungan antar manusia gitu ya, antar pribadi. Kalau bisa sih, yuk kita coba untuk memaafkan dan melupakan apa yang terjadi sebagai satu pembelajaran hidup. Oh, Mhm. oke, dia melakukan kesalahan. Saya maafkan dan saya coba untuk lupakan. Kita mulai lagi dari nol, misalnya kayak gitu. Jadi sama-sama ya, nol nol deh. Saya tidak ingin menyakitimu, tolong dirimu tidak menyakitiku. Misalnya kayak gitu. Jadi coba memaafkan kesalahan. Nah, misalnya gini, ada yang curhat begini nih Mas William. Karena itu kesalahan fatal, ya udah, saya nggak mau kenal lagi gitu. Oh ya bisa bisa aja gitu ya. Tidak bermusuhan, tidak saling benci dengki, Mhm. tapi ya cukup tahu, oke, Oke. dia seperti itu, gitu kan. Pribadi seperti itu, tapi saya tidak mau bermusuhan dengan orang tersebut, tapi saya yang nggak mau kenal lagi aja gitu. Ada nggak? Ada Ada ya nggak, Mas? seperti itu. Ya ada yang kayak gitu. Ya saya kalau bisa ya nggak mau basa-basi, hahaha, hello hello, seakan-akan gimana-gimana ya. Pokoknya anggap aja pernah kenal gitu. Mhm. Mhm. Ada tuh kayak gitu. Damai, damai. Jadi tidak ada apa ya gemuruh dalam dada. Saya Mhm. membencinya gitu. Jangan gitu. Karena akhirnya ada toxic ya. Ada satu hal yang buruk gitu ya, yang tidak nyaman, yang kuman gitu ya, atau apa ya namanya ya, hal yang tidak baik lah, nggak usah, bersihin hati kita aja udah, bersihin Mhm. hati kita maafkan dirinya, kita nggak mau bermusuhan, saya nggak punya musuh katakanlah gitu ya, tapi untuk berhubungan lagi, memulai relasi lagi dengan dirinya ya mungkin enggak gitu. Tapi Mhm. kita bersih aja gitu Mas, paham ya maksudnya ya. Jadi Ya. nggak punya musuh, tapi untuk iya gitu pura-pura apa gimana ya nggak bisa gitu. Mhm. Itu bisa dikatakan kita memaafkan kesalahannya, tapi mungkin untuk melupakan ya ada step lagi lain gitu ya. Jadi maafkanlah kesalahannya dan berupaya untuk melupakan nih. Kalau bisa kita Mhm. lupakan. Itu jauh lebih baik sih Mas. Ya, Mhm. itu cara berdamai yang kelima. Nah, yang keenam, em, di keseharian dengan rutinitas yang sangat sibuk, padat segala macam, kita bisa curhat dengan diri kita sendiri melalui diary atau catatan harian. Kalau Mhm. sekarang istilah kerennya adalah journaling gitu ya. Hari ini aku menonton episode dari Mbak Vivit dan Mas William di Smart FM program Smart Career and Character. Mhm. Dari beberapa cara-cara yang sedang dipaparkan dan sudah dipaparkan, ada nih poin yang relate banget dengan keseharianku. Misalnya kayak gitu. Ya. Ya, jadi kita buat catatan harian. Itu seru, seneng apa ya? Seru gitu kalau baca. Oh, hari ini saya begini begini begini. Oh, hari ini saya dipuji loh outfit of the day-nya oleh kantor gitu ya. Mhm. Teman-teman di kantor katanya keren, mix and match-nya bagus. Nah, kalau kita baca lagi itu bisa membuat motivasi hidup kita gitu. Oh, berarti hari itu, tanggal itu dengan baju saya seperti ini banyak pujian nih misalnya. Ya, jadi buatlah catatan harian. Yuk kita menikmati ya proses kedamaian diri dengan
nulis tangan boleh, pakai jempol ya boleh, maksudnya Mhm. langsung ya ke email pribadi atau ke notes ya, tergantung lah device apa namanya appsnya apa kan apps gadgetnya apa ya aplikasinya apa monggo kerso. Intinya sih eh, buat diary catatan harian itu tips yang nomor 6. Nah, nomor 7, Mas, tadi sebenarnya ada hubungannya juga dengan yang sudah kita paparkan, yang kita sampaikan di cara-cara sebelumnya. Kita coba latih untuk mendapatkan ketenangan dengan cara meditasi. Ya, Hmm. atau ya olahraga lah ya olahraga itu macam-macam ya ada yang lagi suka lari, ada yang lagi suka sepedahan, ya kan? Tapi kalau boleh satu olahraga ini yang saya rekomendasikan adalah teknik bernafas, Mas. Jadi Hmm. kita coba being mindful gitu ya, dengan kita meditasi yaitu adalah bernafas dengan perlahan. Hitungannya lebih panjang. Itu lebih damai, dicoba deh. Jadi Mhm. kita menikmati hirup oksigen gitu ya. Lalu ketika kita mengeluarkan inhale, exhale, inhale, exhale ya. Bernafas, mengeluarkan nafas kita dengan hitungan yang agak panjang. Mhm. Jadi kalau kita tergesa-gesa atau kita banyak pikiran atau kita ada anxiety gitu kan, nafas kita mungkin pendek-pendek. Betul. Atau ketika kita panik, gitu ya. Atau kita keburu-buru ngejar public transportation, mengejar ojol, ya kan, mengejar deadline, mengejar Mhm. pekerjaan. Itu sedikit banyak mempengaruhi kita bernafas gitu. Karena kita, apa gitu ya, ketenangan, mengusik ketenangan. Nah, cara ini bisa kita praktikkan di ruang kerja bisa, lagi duduk Bisa kursi ya. depan laptop Mhm. bisa, Mas. Bisa banget, bisa banget. Tapi bilang nih sama teman, bentar ya, aku lagi meditasi misalnya gitu kan. Mhm. Jangan nanti teman kita lagi datang ke meja kita, terus kita lagi diem, tenang, ada apa nih? Ngapain nih dia gitu merem-merem gitu kan. Kita kasih tahu dulu, bentar ya, mumpung lagi istirahat jam makan siang nih, mau coba praktek 5 menit aja latihan Mhm. bernafas. Iya. Mhm. Tarik, keluarkan. Tarik nafas pelan, keluarkan juga pelan gitu. Mhm. Itu cara untuk lebih tenang ya dan badan kita juga apa ya Mas ya, rileks ya. Karena kalau kita tegang ya, syaraf-syaraf itu ikut tegang juga loh Mas. Pasti. Mhm. Ya, bahu kita ikut kenceng gitu, otot-otot ikut kenceng gitu. Kepala nih jadi mungkin nyut-nyutan gitu. Jangan, kasihan lah, kasihan. Kasihan badan kita, raga kita, kasihan Mhm. darah-darah yang mengalir di tubuh kita, di aorta kita jadi ikut beda apa ya warnanya gitu. Ada penelitian ya Mas, Mhm. saya lupa di jurnal yang mana gitu ya. Tapi ketika kita jatuh cinta gitu ya, ketika kita berseri-seri gitu, berbahagia, itu darahnya berbeda dibanding ketika kita sedang tadi marah-marah gitu, Mhm. ya temperamental tinggi gitu. Itu beda gitu, Mas. Nanti deh kita cari deh ya bahwa fisik itu ya itu sangat erat kaitannya itu dengan eh, 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 jiwa nih, psikis kita gitu. Betul. Ya, makanya kan ada yang menyampaikan ya kita paham juga banyak sering kita baca gitu ya. Hati yang bahagia adalah obat yang paling mujarab. Itu kan sering kita temui itu Mas ya, di apotek-apotek, di dokter-dokter gitu kan. Em, Praktek dokter maksudnya bahwa kita coba yuk happy yuk, being happy yuk gitu kan. Coba kita cari kedamaian diri yuk gitu ya. Makanya Mhm. Mas William nah, ini banyak sih di medsos gitu kan. Program-program kesehatan yang dengan cara
non medis ya, maksudnya medis juga dipakai, tapi di Mhm. backup dengan yang non medis dalam Non arti medis. maksudnya meditasi gitu kan. Pergi ke satu tempat yang indah, yang gemercik air, yang pakai singing bowl gitu itu berdampak baik loh bagi proses penyembuhan dari sakit. Luar biasa Mhm. kan? Jadi poin yang nomor 7 kita dapatkan dengan kita coba belajar ya menikmati nafas yang diberikan oleh Maha Kuasa. Mhm. Itu Setuju banget. poin penting tuh Mas. Masih ada waktu kita Oke. tetap sesi lagi? Bisa dipraktekkan ya, smart listeners dimanapun Anda berada. Mungkin Anda yang sekarang sedang merasa cemas, lagi deg-degan, atau banyak pikiran tadi dengan nafas yang lebih panjang. Biasanya nih kalau yang saya tahu tuh Mbak Fit, misalnya kita tarik nafas hitungannya berapa? 10. Kita tahan Iya, dulu, kemudian dikeluarkan lagi 10 gitu. iya, Dan 1, 2, iya, 3, 4, dan seterusnya. Dan itu iya, diulang-ulang. Memang efeknya itu langsung kerasa banget smart listeners. iya, Ini juga iya, sebetulnya bermanfaat juga ya untuk Anda yang mungkin nervous gitu ya, mau besok presentasi atau iya. mungkin ingin ketemu Public atasan speaking. Anda, public speaking. Ini metode-metode yang bisa Anda terapkan ya, Mbak Vivit. Iya, iya, persis Mhm, Mas. Bisa dilatih kok, bisa dilatih gitu. Bahkan mhm. saya baca di Instagram gitu ya, ada kelas-kelas teknik pernafasan dan kelasnya rame Oke. Mas, Mhm, rame mhm. itu. Dari yang free sampai yang berbayar. Bayangin, teknik pernafasan aja tanda kutip itu laris loh. Berarti masih banyak yang sedang cemas ya, atau mungkin ada ya satu semacam pikiran atau kurang damai gitu ya, Mbak Iya, Vivit. iya. Salah Oke. satu cara untuk menjadi lebih baik sih ya, gitu Mas. Baik. Masih ada sesi selanjutnya, Smarters, masih Ya. juga ada tips selanjutnya untuk Anda semua. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru. Menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Outlook hadir kembali dengan tema Navigasi Bisnis di Era Baru, menghadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ahli di bidangnya. Dr. Afiliani, Ekonom Senior Indef. James Kui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Dr. Harmony Ezra, CEO and founder Personix.ai and Power Character. Silih Agung Wasesa, pakar branding and marketing. Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Daftarkan diri Anda dan tim ke loket.com atau hubungi Instagram Smart FM @radiosmartfm 959. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir, Smart Listeners. Topik kita di malam hari ini ada 8 tips ya untuk menemukan kedamaian diri. Yang bisa Anda praktekkan, bisa Anda temukan, bisa Anda usahakan, yang semuanya adalah butuh semacam effort atau niat dari kita sebetulnya untuk menemukan kedamaian. Jadi sebetulnya kedamaian itu ya bisa kita temukan sendiri, tapi bisa kita usahakan ya Mbak ya. Iya, iya. Mhm. Intinya kita harus cari tahu, Mas. Cari Niat, tahu. kita niat dulu gitu. Mhm. Niat dulu bahwa kita ingin mendapatkan kedamaian itu gitu. Kita merasa bahwa kita butuh gitu. Kita perlu, kita excited gitu ya. Wah, kalau hari-hari lebih tenang, lebih damai, enak juga ya rasanya ya, daripada terus-terusan gemuruh yang Mhm. negatif gitu misalnya. Gemuruh yang menimbulkan suatu hal yang tidak tenang gitu. Mhm. Gundah gulana yang kelamaan, overthinking yang terlalu dalam gitu. Ya. Dan bisa dikatakan ya kalau menurut saya gini. Kita ini hidup di era semuanya mudah untuk kita dapatkan informasi itu finger click ya Mas ya. Yang Iya. bener nggak? Maksudnya semakin kita baca mungkin semakin kita pusing gitu karena wah informasi banyak banget gitu. Atau semakin kita nonton channel A, channel B, channel C, kita jadi aduh nih apa ya? Aduh kita jadi bingung nih apa nih yang bener yang mana nih gitu ya. Atau kita nonton influencer A ngomong ini, influencer ngomong ini, ya kan? Jadi sebenarnya gimana sih gitu? Atau mungkin kita nggak perlu gitu. Kita detox saja hal-hal yang dirasa mengganggu fokus kita nih dalam hidup ya. Mhm. Detox medsos juga penting Mas gitu Mhm. ya, penting juga gitu agar kita bisa lebih fokus pada diri gitu. Karena takutnya kita fokus atau kita mirroringnya pada orang lain gitu. Kenapa dia begini? Kenapa dia udah begitu ya? Aduh, Mhm. andaikan, aduh, gitu. Nah itu nggak bisa damai itu Mas, capek itu hidupnya. Ya, Oke. jadi kita cari yuk cara ya untuk kita bisa lebih nyaman meneruskan perjalanan hidup gitu. Mhm. Karena jangan sampai ketika kita lelah, kita putus asa, kita udah nggak kepingin lagi, rasanya stuck. Aduh, bener-bener stuck. Nothing is stuck sebenarnya gitu, atau stuck sebentar aja. Lalu bangun, 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 bangun. Perjalanan ini harus kita teruskan. Oke, Mhm. bicara bangun, 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 ya. Cara yang ke-8 adalah tidur, tidur, tidur. Maksudnya apa? Oke. Maksudnya perbaiki kualitas tidur kita, Mas. Nah, Oh. ini nih ya. Jangan-jangan mau tidur kita ya, alih-alih kita mencoba untuk
menenangkan diri sebelum tidur 5 menit, 10 menit. Kita stretching. Stretching itu belum tentu harus di gym atau di tempat olahraga gitu. Belum Mhm, tentu. mhm. Maksudnya bisa juga dilakukan di tempat tidur, Mas. Kita Betul. telentang, ya kan? Tangan kita letakkan ke atas, kaki kita luruskan, terus paha kita coba untuk samping kiri, samping kanan, itu kan stretching, ya Mhm, kan? Itu bisa. Jadi di tempat tidur pun bisa. Satu langkah. Langkah yang lain misalnya kaki kita bersila gitu, terus seperti posisi sedang meditasi misalnya gitu kan. mhm, Terus kita bilang, Tuhan terima kasih ya dengan kepercayaan apapun ya, kita mau Muslim, mau Nasrani gitu kan, Buddha, Hindu, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, macam-macam lah ya, itu banyak sekali di Indonesia itu beragam penganutnya ya, penganut agama dan kepercayaan maksud saya. Nah, mhm, kita berterima kasih pada Sang Pemilik hidup bahwa eh, hari ini, seharian ini kita mendapatkan amanah ya atau tugas dari bos lalalala misalnya atau yang mhm, kuliah hari ini mendapatkan pelajaran baru dari dosen lalalala gitu misalnya. Banyak lah. Kita berterima kasih pada Sang Pemilik hidup. Ingat loh, itu damai banget Mas rasanya. Jadi nggak mhm, take it for granted ya, tidur tidur gitu ya misalnya. Sebelum tidur scrolling scrolling, scrolling tadinya cuma mau lihat satu dua akun, akhirnya jadi setengah jam sejam Mas. mhm. Bahkan lebih Akhirnya mungkin. tidurnya jadi larut. Mhm, Sayang, 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 sayang. Jadi menemukan kedamaian diri, salah satu caranya ada perbaiki kualitas tidur kita. Berarti sebelum kita tidur, pada masa tidur, bangun tidur. Bangun mhm, tidur, hati-hati. Jangan gedebak, 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 gedebak. Wah, alarmnya bunyi, tet, 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 tet. Langsung itu bergegas. Lupa, kita harus napak dulu. Jadi mhm, habis melek mata, kita mungkin agak miring ke kanan atau ke kiri, kita lihat. Pelan-pelan dulu matanya kita buka sambil berucap, Tuhan terima kasih kau bangunkan hari ini. Tuhan mhm, terima kasih bahwa akan ada a brighter day every day. Tuhan terima kasih bahwa saya akan dapat menjadi hambamu yang lebih baik hari demi hari. Nah, mhm. itu damai Mas, enak Mas. Jadi Betul. memulai hari itu rasanya ya udah kita sebagai makhluk yang beriman gitu ya, kita yakin bahwa akan ada hari yang lebih baik setiap hari dan Tuhan Yang Maha Esa akan mendampingi gitu. Kita ikhtiar wajib, ya kan? Kehendaknya itu yang kita doakan sama dengan apa yang kita mimpikan. Tapi apabila memang belum, yakin bahwa skenario dia gitu, skenario yang punya hidup ini pasti lebih baik dari harapan kita. Itu dulu. Mhm, Jadi mhm, perbaiki kualitas tidur. Jangan begadang. Bu Vivit, Mbak Vivit, Kak Vivit, ya gimana atuh deadline besok gitu kan? mhm. Oke deh, sekali-sekali boleh, tapi bukan menjadi gaya hidup. Begadang itu nggak bagus banget. Betul. Investasi untuk tubuh kita yang tidak baik. Wah, saya bisa bisa klaim gitu ya, maksudnya banyak lah ya dokter-dokter, jurnal-jurnal, textbook-textbook yang sahih, istilah kata gitu ya. Begadang itu investasi untuk tubuh yang tidak baik di kedepannya. Ya, Mhm. misalnya kita punya pola 7 jam minimal sih tidur itu, Mas. Benar, Oke. bukan yang 5 jam ya. Apalagi misalnya masih bertumbuh berkembang nih gitu ya. Misalnya karena yang menyaksikan menonton program ini banyak juga mahasiswa-mahasiswa saya nih, Mas Mhm, William gitu kan. Jangan nunggu mengerjakan tugas, mengerjakan proyek eh, di ujung batas waktu pengumpulan. Semua numpuk di mhm. akhir. Nggak damai hidupnya, bener. Ya, jadi dicicil, Mhm, dicicil, ditabung, ditabung, ditabung. Ya, sama sebenarnya kayak konsep asuransi kan, Mas? mhm, Ya kan, asuransi itu kan kedisiplinan menabung sebenarnya. Ya kan, nabung, bayar bayar premi setahun sekali sekian, ya kan. Misalnya enggak, saya nggak mau asuransi, oke nggak apa-apa.
tapi disiplinlah menabung sehingga ketika ada kebutuhan mendesak dan tiba-tiba gitu ya, ada Mhm. dana darurat yang dipersiapkan sehingga damai hidupnya gitu. Ya, jadi udah punya cadangan-cadangan tabungan nih kita. Nah, udah 8 Mas. Coba ya kita bungkus nih Kita Mas ya. review ya, kita review Heeh. Ya, ke-8 di tadi semua 8. listeners untuk kita Ya, menemukan kedamaian diri. Silakan Mbak Vivit. bisa. Mhm. Bisa dan bisa menurut saya itu ya. Mhm. Bagus dan bagus banget istilah kata begitu ya. Mungkin saya acak nggak berurutan karena prioritas orang berbeda-beda ya. Yang mana yang mau dilakukan duluan. Tapi intinya kita mencoba untuk berkata dan berpikir hanya hal baik. Semoga kedamaian itu dapat kita peroleh. Lalu kita coba siapkan waktu, sisipkan waktu untuk pergi ke tempat-tempat yang indah. Mhm. Ada yang bilang aku suka pantai, ada yang bilang aku suka gunung, ya kan? Ada yang bilang oh, aku suka lihat bunga-bungaan, ya kan? Lihat yang hijau-hijau gitu kan? Dolar juga hijau sih, US dollar gitu misalnya. Nabung aja, disiplin misalnya ya. Tapi intinya yang dimaksud adalah pergi ke tempat indah yang bisa refreshing, menenteramkan hati. Ya, lalu cara ketiga misalnya berlatih bernafas dengan baik. Ya, Mhm. jangan terburu-buru, latihan yuk perlahan. Ada yang tadi Mas William sempat katakan, ditahan gitu kan, terus baru kita exhale, ya kan. Mhm. Lalu perbaiki kualitas tidur. Tadi ini yang apa namanya cara yang terakhir, tapi belum tentu berurutan ya, tergantung Oke. Smart FM listeners yang mana prioritas. Lalu mencoba untuk memaafkan. Mhm. Memaafkan kesalahan orang, memaafkan apa ketidaknyamanan atasan menegur kita misalnya, gitu kan? Mhm. Caranya nggak enak misalnya, gitu. Ya udah deh, memang orangnya begitu kali gitu ya. Tapi pesannya kita dapat kok. We got the message, but Mhm. the approach-nya aja yang kita nggak terima. Ya udah maafin deh. Nah, gitu ya, memaafkan. Lalu kita bisa juga dengan cara membuat tulisan day by day. Hari ini Mhm. saya gini-gini loh, hari ini saya hairdo-nya ganti loh. Biasanya mungkin di curly, sekarang mau dicatok misalnya ya. Mhm. Atau biasanya pakai apa tuh nih jelly, ini enggak mau saya biarkan aja, lebih natural misalnya ya. Buat catatan harian. Seru-seruan lah menyenangkan hati. Lalu coba upayakan untuk menikmati waktu sendiri. Siapkan, siapkan, siapkan gitu. Nggak melulu ya kita makhluk sosial kadang-kadang wah ya guyup sana rame-rame ke sana kena nggak harus gitu juga kadang-kadang kita bisa Mhm. menemukan kedamaian diri itu dengan kita pergi sendiri. Sendirian. Nah. Iya, iya, solo traveler ya. Window shopping sendiri malah Mhm. enak kali ya, jadi nggak tunggu-tungguan nanti wah masih nunggu misalnya dari sini pernah sana kita nunggu dulu temennya karena temannya masih masih window shopping lama di toko tertentu gitu kita mesti Mhm. nunggu dia. Ah udah, kalau mau shopping mau window shopping mas dari aja lebih enak. Mungkin itu malah bisa jadi olahraga ya. Jalan kaki 30 menit bisa jadi juga loh di mall. Bisa, tapi jangan berhenti. Ya, jadi kalau masih ada eskalator ya jalan terus. Tuk 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 tuk. Ada tuh teman saya yang gitu. Saya juga olahraga fit setengah jam tiap hari misalnya. Saya ke mall aja terus misalnya gitu. Itu sah-sah aja kok. Cara orang kan berbeda-beda ya, tapi jangan Betul. berhenti tuh kalau jalan kaki. Ya, menikmati waktu sendiri, oke? Terus ada lagi cara yang lain adalah menerima ya apa yang tidak dapat kita kendalikan atau tidak dapat Mhm. kita kontrol. Pihak-pihak ketiga tadi, misalnya macet, misalnya perbaikan jalan gitu ya. Mhm. Ya udah, kan itu ada Pemprov punya mungkin, ada pemerintah punya mungkin gitu kan. Itu bukan punya Mhm. kita gitu kan. Mhm. Eh ya udahlah, kita terima deh, kita maafin deh gitu kan. Mhm. Terlambat nih pesawatnya gitu kan, delay misalnya. Ya udah, marahnya sekali aja, nggak usah marah terus-terusan gitu ya. Nunggu 1 jam, ngomelnya 1 jam. Ngapain, capek, ya kan? Nah, itu Mhm. sudah 8 cara apabila kita bisa mencoba untuk
mempraktikannya, eh, saya kok yakin ya gitu bahwa kedamaian ini bisa kita peroleh. Gitu, Betul. Mas William dan Smart Kedamaian FM bisa kita listeners. peroleh ya. Satu lagi Mbak Vivit, stop complaining. Kadang-kadang kita suka Ya, ngelihat orang dikit-dikit komplain, padahal hal tersebut adalah hal yang kecil. iya, Sebetulnya iya. kalau kita lihat kan, kalau orang yang banyak komplain gitu ya, itu kayak nggak damai nggak sih Mbak Vivit? Iya, iya, iya. Komplain berupa misalnya, Hal-hal eh, kecil gitu, kayak misalnya macet, tadi yang Mbak Vivit oh ya, bilang, ya memang macet gitu ya Jakarta, apalagi di jam-jam sibuk gitu ya. Kadang-kadang iya, iya, dengan kita menambahkan komplain, kayak bikin kedamaian kita malah makin diambil nggak sih, Mbak? iya, iya. Jadi kayak tadi itu ya berkata atau berpikir hal yang baik gitu ya. Mungkin udah, Mhm, oh macet nih gitu kan. Tapi komplain yang em, ada satu pemahaman yang lain, Mas. Misalnya mhm, komplain yang menjadi feedback ya atau mhm. umpan balik yang membangun. Nah, itu juga Constructive bagus. Nah, feedback. itu Misalnya bagus. komplain, Mhm, ya misalnya kita beli sesuatu barang mhm, roti misalnya, ternyata rotinya kondisinya tidak baik misalnya gitu ya, kita mhm. komplain ke toko tersebut, ke toko roti tersebut itu bagus ya misalnya kayak gitu Bagus. caranya menyampaikannya. Mhm, Nah, saya paham yang dimaksudkan dengan apa statement yang tadi Mas William sampaikan ya, nggak usah dikit-dikit apa istilah kata jadi kesel gitu, membuat kita kesel gitu kan. ah, betul. Udahlah, terima aja, ya udah, ya udah deh gitu kan. Em, ada banjir misalnya gitu kan di dekat dekat tempat kita. Ya udah berarti kita cari jalan lain misalnya gitu. Nggak yang setiap saat apa ya berkeluh kesah suatu hal yang menyakiti diri sendiri akhirnya gitu kan. Mhm. Capek gitu. Kadang-kadang Itu yang di sekitarnya juga jadi ketularan, Mbak, kalau misalnya kanan kiri kita terlalu sering komplain. Atau terganggu gitu ya, terganggu ya. berkata yang negatif ya lebih tepatnya ya. Iya, Bukan iya, komplain iya. yang membangun ya Mbak Fit yang saya Iya, maksud. iya. Jadi misalnya gini, aduh wangi sih, tapi boleh nggak saran nih, jangan terlalu kebanyakan, satu serut aja, gitu, disemprot satu aja. Kan ada yang pakai parfum satu ruangan kecium mas, saking dia gitu kan, ya kan? Mungkin kita bisa kasih saran tuh gitu ya daripada ih terlalu wangi nih gitu. Tiap hari secara dia begitu gitu kan. Kita kan komplain terus ya tiap hari kita kritik dia gitu kan. Nah, Betul. kita bilang aja, cukup sekali semprotnya deh. Aku tahu deh kau pakai minyak wangi yang mahal itu misalnya. Gitu. Senang Ya juga kok kalau begitulah. temennya. Teman kita kita beritahu hal yang baik pasti senang juga kok. Dan tentunya 8 tips yang disampaikan oleh Mbak Vivit barusan ini menjadi pembelajaran untuk kita menemukan kedamaian diri, karena ujung dari kedamaian ini adalah pastinya kebahagiaan. Kita Ya, bisa menjadi lebih produktif, lebih sehat yes. secara Ya, mental dan juga fisik dan hal-hal baik lainnya. Anda ya. yang melewatkan perbincangan di malam hari ini bisa menyaksikan kembali lewat YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Terima kasih banyak Mbak Vivit atas waktunya. Dengan senang hati, sama-sama. Salam sehat Mhm. jiwa raga ya. Sayang sekali waktu sudah habis dan sebenarnya kita ketemu lagi nanti next time di episode selanjutnya bersama dengan Mbak Vivit dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Ya, William Darmawan mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. sampai jumpa. Bye. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.